Ya, shalom. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Iya, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang ada di grup Telegram, grup IBM, WhatsApp, grup doa ini ya, dan juga ada di YouTube dan juga di Facebook. Salam sejahtera dan damai Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh anugerah Tuhan, hari ini Senin 28 September 2020. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan, berterima kasih atas rahmat. Dialah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepada Tuhan kami percaya. Kami bersyukur. You is the good Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ya, morning all. Semua kita memiliki roh yang menyala-nyala karena Roh Kudus ada di setiap hati orang yang percaya. Come on. Halo semuanya, Derika, Delon, T. Mangunson, Nengsi, Valente, Diani, ada di sini Sian, Joentan, ya, morning all, shalom, Lenisho, Siska, Turut Manulan, Rose Payet, ya, Bon Jovi. Halo Aini, Adi, Res Payet, ya, Yolanda, Herman, Hendri, Pro, Anggi, Esther, Ivana, Pauline, wah banyak banget, rame banget. Saudara-saudara semua sehat-sehat ya. Diberkati rohani Bapak Ibu dan sukses, bahagia, panjang umur bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam program ini, yang menjadi sahabat di dalam doa serta pelayanan. Bapak Ibu sekalian terberkati banget, amin. Revida, Christina, ya shalom. Ada Bungin, Junior, ya. Morian, ada Kahadin, Pauline, ya, Ramai, Ernawati, Frans, Laki, Rumin, Piau, maaf kalau salah sebut ya. Christina Latana, Ding, Kindangen, Debbie. Tuhan Yesus, Bapa yang perkasa, amin. Pauline, halo Ibu Mariana, Luciana. Pastor menyapa orang-orang yang terkasih. Ada Bapak David Harjono dan keluarga, ya, keluarga Bapak Roni Wijaya. Pastor menyapa kepada Bapak keluarga yang Effendi Ibu Sani. Pastor menyapa orang-orang yang terkasih, ya, Bapak Ibu sekalian. Ada Rosiana, ada Alvin. Puji Tuhan. Pastor menyapa ada C. Fidel, ya, Nurtiana, Tiwamida, Esther, ya. Pastor menyapa ada Ibu Elhai, Kecebung, Thomas Tamu, ya,
Jerry Kairupan, Mungkian, Lily Chen, Elena, menyapa Sabar Manurung, yes, Luciana Paling, kesan menyapa Deling. Amin. Halo, Mike Hibur. Bagaimana kabar di hari ini? Adalah hari Shane Ratu Morning, Sonia Tobing, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Yeay. Biarlah setiap kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Dia. Amin. Halo, Herman, Julia, Jeti, Jenny Mewo, Aja Yesus, yes, Rina, ada Ervin Siregar. Wah, rame banget ya. Ya, ada Rapida. Ya, kalau Pastor belum sebut nama-namanya, Bapak Ibu bisa kasih komentar ulang ya, biar Pastor bisa membacanya dalam waktu-waktu sebelum kita menerima doa-doa serta makanan rohani bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Agustina, yes, Anete, Sondang, Botar-Butar, Rosiana, Inho, masuk hadirat Tuhan dengan hati bersuka, dengan pujian, bersyukur bagi Tuhan, ku bermazmur bagi namanya. Bersyukur, yeay. Hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Hey. Halo Kristina, Lili, Junita Lolo, Elma, ada di sana, Brigita ya. Tuhan hadir di tengah-tengah program ini. Dalam program ini ada puji-pujian dari umat kepadanya yang suci kudus. Amin. Morning all. Ini ada di kota-kota mana saja ya? Shalom, My Ferry, Pahar Syanturi. Ya, ada Bapak Tony Chandra yang terkasih ya. Ini Lim Suyanti, Daniel Sitopul, amin. Budi Simarmata, Batam. Halo Batam, Kaltra. Atau Kaltara ya, Jakarta, Batam, Tangerang. Ada Hati Noya Van Delsen. Yes. Bermazmurlah bagi Dia, memuji nama Tuhan. Yes. Ibu Jen Samarinda, Shalom yang terkasih Ibu Jen. Ya puji Tuhan, ada Pauline, ada dari Dimas jarak di Malaysia ya. Ada di Bandung, puji syukur. Surabaya Perak hadir, NTT. Dengan pujian. Ada Vivi, Magdalena, Malaysia, Penang, Agus Sumole, Steph. Yesus hadir di tengah puji-pujian umatnya. Yes. Hati bersyukur. Halo Jayapura, Deok, Chandrawati Suryadi. Ya. Iya, puji syukur banget. Ada yang tadi kasih komentar signal gangguan. Coba Pastor periksa dulu ya. Ini yang di channel YouTube ya. Oke. Harap baik-baik saja. Ya, bagaimana penerimaan di YouTube? Halo, Tondano, Tanah Toraja, hadir semuanya. Yes, Minahasa, Papua Barat. Tina hadir, ya. Ada Wenas ya. Puji Tuhan banget. Bagaimana kalau respon yang di channel YouTube? Apakah signalnya sudah oke? Yes. Setiap kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya.
Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, biarlah rohmu. Yeay. Ini sepertinya on fire. Jangan lelah, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey, 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 come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengar, tak ada banyak waktu. Jangan banyak nongkrong hal yang gak jelas ya. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surga. Hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yeah. Biarlah rohmu fire, 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 fire. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Fire, yeah. Dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala, menyala-nyala, menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Fire, 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 fire. Yeay. Yes. Wow. Wow. Sama-sama katakan wow. Yes. Yes. Wow. Wow, 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 wow. Yes. Sepertinya kita semuanya sedang on fire, on fire, fire. Amen, 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 amen. Wow, yes. Wow, yes, yes. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu,
aku di hatimu, di pikiran, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati pendengar dan pemirsa dimanapun, terkhusus Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sahabat yang sedang sakit saat mendengar ini. Sejak saat ini, aliran kesembuhan mulai mengalir di tubuh Anda, bahkan menguasai ruangan di mana suara doa atau tayangan ini sedang disaksikan secara live maupun siaran ulang ya. Iman tumbuh dari mendengar sabda firman Tuhan. Firman Tuhan adalah isi Bible yang tertulis, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka now, time for Bible. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini, Pastor akan membuka beberapa ayat dari pasal-pasal yang berbeda. Tujuannya supaya menjadi rujukan kita semua tahu apa yang mau disampaikan tentang belak-belakan kuasa untuk menyembuhkan. Baiklah, sebelum Pastor membaca ayat-ayat suci tersebut, beberapa hal Pastor mau membuka dan membuat saudara mengerti sebagai pendahuluan bahwa kalau engkau orang percaya, maka kita akan sama-sama sepakat. Doa orang benar itu besar kuasanya. Katakan amin. Kalau Anda sepakat, Anda mengerti, kita bisa melanjutkan. Kalau Anda tidak sepakat tentang apa yang baru Pastor sampaikan, Anda, Pastor persilahkan tinggalkan channel ini sekarang juga. Karena ini area di mana area kita mau menjadi alat untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, baik, dan puji Tuhan, ada begitu banyak respon, ratusan. Amin, 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 amin. Ini berarti presentasinya besar ya. Mungkin ada yang live dari sekarang, dari channel ini, tidak apa-apa. Karena Pastor tidak mencari anggota lebih banyak, tetapi tidak mau bertumbuh. Ya, Anda para haters, Anda pasti nggak tahan ada di channel ini, karena channel ini memberitakan kasih. Karena para haters itu biasanya dengki, iri, dia nggak tahan, dia akan out juga. Nah, sekarang tertinggal ada orang-orang yang siap untuk menerima kenyataan firman Tuhan. Doa itu berkuasa. Jadi, Pastor membumikan bahasanya ya. Doa orang benar itu sakti. Wow, lebih sederhana lagi, betapa saktinya doaku, betapa saktinya doa Anda. Doa orang benar itu sangat sakti. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Ya, karena kita selama ini hanya mendengar sebuah kata-kata yang tidak mendarat. Doa orang benar bukan hanya berkuasa, besar kuasanya. Tetapi ketika Pastor sampaikan hari ini, harap Anda bisa lebih memahami bahwa doa orang benar itu sakti. Amin. Doa Anda sakti. Anda mengerti sakti, Anda bisa lebih mudah memahami bahwa doamu itu sakti. Doamu itu berkuasa. Doamu itu memiliki energi yang kuat. Doamu bisa membawa perubahan. Doa orang benar itu sakti. Yes, amin. Doa saya sakti. Anda respon. Dan ini respon banyak banget. Doa saya sakti. Ini tidak sombong ya. Cuma kita menyederhanakan pembahasannya.
Karena kalau kita berkata doa orang benar berkuasa, udah sering. Bahkan doa orang benar besar kuasanya. Jadi membahasakan roh Tuhan dalam saya besar. Nah sekarang saya sederhanakan, doamu itu sakti loh. Sakti banget. Ya, kalau Anda mengerti doa Anda itu sakti, Anda akan serius memperkarakan tentang doa. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Namun, di sini akan menjawab beberapa misteri pertanyaan orang-orang tentang why, and why. Apakah itu? Gini, sesakti-saktinya doa orang benar, itu tidak dapat atau belum dapat mengalahkan besarnya kasih Bapa. Saya ulang lagi ya. Sesakti-saktinya doa orang benar, atau sehebat, sebesar kuasa, jangan lupa, kuasa itu datang dari Bapa ya, dari Sang Pencipta. Jadi sesakti-saktinya, sebesar-besarnya kuasa doa orang benar, itu belum dapat ya mengalahkan kasihnya Bapa. Baik, ada orang yang Anda doakan sehat membaik, tapi jangan lupa, suatu hari yang hidup pasti akan meninggal. Seandainya Anda mau memilih cara meninggal yang elok, pasti Anda juga, meskipun pilihan ganda, Anda pasti bingung juga. A, mati mendadak. B, mati lagi tidur. C, kayaknya pilihan ganda sekalipun sampai banyak-banyak ya, kita bingung memilihnya. Makanya misteri kematian itu adalah misteri ilahi dari Sang Pencipta. Datangnya tidak diberitahu. Ya. Kalau ada orang yang misalnya sebelum meninggal lemah tubuh, oke, itu mungkin dari pihak keluarga ada mulai mempersiapkan, mulai ada tanda-tanda. Tapi kan banyak orang tidak mau begitu. Banyak orang mau yang sehat-sehat. Kalau sehat-sehat, pilihan gandanya berarti mendadak dong. Kan menyedihkan lagi kalau mendadak. Jadi tidak ada cara yang baik. Makanya semua ini menjadi misteri ilahi. Oke, sesakti-saktinya doa orang benar tidak dapat atau belum dapat mengalahkan kasih Bapa. Maka saudara-saudara, doamu dan doaku yang sakti tidak dapat menggagalkan saat dimana Bapa memanggil anaknya kembali ke pangkuannya. Dengarkan baik-baik ini. Satu-satunya cara manusia bertemu muka dengan muka bersama Sang Pencipta, hanya satu cara. Untuk manusia dapat bertemu face to face, muka dengan Bapa, hanya satu cara. Lewat kematian. Lewat kematianlah manusia itu menerima mahkota kehidupan. Lewat kematianlah manusia itu akan melihat kemuliaan Tuhan secara real. Kalau selama ini lewat iman, nanti melalui kematian, satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Kematian tubuh jasmani membuat manusia bisa bertemu muka dengan Bapa. Pastor harap introduction ini bisa memberi Anda pengertian. Ya, kenapa saya berdoa dan dia meninggal? Doamu sakti, Bapak Ibu, tetapi belum dapat mengalahkan besarnya kasih Bapa.
Maka di ujung doa kita, apa yang Bapak buat, itu yang terbaik. Bapak memperpanjang usianya ke depan belasan tahun, itu yang terbaik. Bapak mengambilnya dengan kasih, itu yang terbaik. Karena doa itu adalah sebuah permohonan. Jangan kita berdoa sebagai penuntut hak. Doa itu sebuah permohonan kepada Tuhan, kepada Bapa. Oke, sekarang kita masuk. Namun, selama tugas di bumi, khususnya Pastor Andy atau Bapak Ibu sebagai pemberita kerajaan surga, atau secara general orang-orang percaya, Anda diberi kekuatan, Anda diberi kuasa untuk melakukan doa yang sakti ini. Sekarang kita masuk ya, pembacaan sabda firman Tuhan. Beberapa ayat yang Pastor akan ajak saudara buka ya. Yang pertama, 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Bapa bukan terdiri dari perkataan. Jadi kerajaan Bapa, kerajaan surga, Injil yang terberitakan, itu tidak terdiri hanya dari talking only, tetapi juga kuasa. Jadi pembawa berita kerajaan surga tidak hanya sekedar dipercaya untuk menyuarakan kebenaran, tetapi juga disertai dengan kuasa. Bapak Ibu, kalau orang-orang paranormal saja, ilmu kebatinan, ketika dia sungguh-sungguh dengan apa yang dia lakukan begitu, entah itu semedi, entah itu dia bagaimana mendapatkan ilmu di tempat-tempat yang keramat begitu, maka dia memiliki kekuatan yang lain. Saudara, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, ketahuilah, engkau punya kuasa. Saya punya kuasa. Ucapkan, patrikan di hati Anda, saya punya kuasa. Ini yang dengar ini, yang dengar sepotong-sepotong, atau dengar yang a priori, ini pasti dia akan panas, kebakaran jenggot gak karu-karuan. Sok amat sih, kita tidak sok di channel ini. Kita sedang belajar mengaplikasikan sebuah keyakinan yang kita baca, kita renungkan, kita mau hidupin. Kita punya kuasa. Itu kata guru kita, itu kata Tuhan kita. Saya punya kuasa. Katakan, saya punya kuasa. Pastor ini punya kuasa. Sebutkan nama Anda, punya kuasa. Ini tidak bermaksud sombong ya, juga tidak bermaksud untuk kita takabur, tapi kita sedang memperkatakan kepada dunia kegelapan, kepada iblis dan kerajaan kegelapan, bahwa kamu jangan main-main dengan saya, karena saya punya kuasa dari Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara melihat di dalam surat 2 Timotius 3:12 dikatakan, di tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda-tanda milik Yesus. Kalau sudah diberikan sebuah legalisir materai milik Yesus, siapa yang mau berani mengganggunya? Kuasa kegelapan mana yang berani untuk mengusiknya? Di tubuhmu ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda-tanda milik Yesus. 2 Timotius 3 ayat 12. Ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda-tanda milik Yesus. Ada tanda-tanda milik Yesus. Kalau ada tanda milik Yesus, Anda saja memiliki ciri tanda Anda, pejabat di kota Anda. Orang sudah segan kepada Anda. Anda saja dikenal sebagai anaknya menteri di republik ini. Orang sudah segan dengan Anda.
Anda saja anaknya Bapak RT atau Bapak Camat, orang sudah segan kepada Anda di lingkungan Anda. Sekarang Anda adalah milik Yesus. Di tubuhmu ada materai milik Yesus. Siapa yang berani ganggu Anda di dalam dunia kegelapan? Kalaupun ada orang-orang yang berani mengusik Anda di dunia nyata, dia belum tahu aja bahwa Anda punya doa sakti. Haleluya, glory to God. Thank you Lord. Wah, bukankah kebenaran yang pertama ini saja sudah membuat kita sangat on fire bagi Tuhan? Jadi jelas ya, pelayanan ini atau sebetulnya pelayanan gerejawi atau pelayanan pengajaran Bible itu tidak terdiri dari perkataan saja, tetapi juga disertai dengan kuasa. Apakah Anda merdeka dengan kebenaran ini? Apakah Anda terberkati dengan firman Tuhan? Awal-awal ini saja sudah luar biasa. Tuhan kasih kita sarapan hari ini. Baik, sekarang kita maju saudara-saudara. Yohanes pasal 1 ayat 12. Semua orang, ya semua orang tanpa terkecuali, tidak usah merasa eksklusif, yang lain menjadi seolah terasa. Semua orang terima Yesus itu gratis. Gratis bukan berarti murah ya, tetapi karya yang terbesar, yang termahal sudah diberikan. Cuma-cuma karena ada yang membayarnya. Jadi semua orang, kulit, warna apapun juga, status sosial siapapun, pendidikan latar belakang apapun, semua orang, ya jelas, semua orang yang mau menerima Yesus, ya bukan karena level tertentu, semua orang yang mau menerima Yesus akan diberi kuasa. Ini hebat kan? Bukan cuma sekedar penginjil, rasul, guru, gembala, pengajar, tetapi semua orang, termasuk pendengar dan pemirsa maupun berada, semua orang yang mau menerima Yesus. Amin. Jadi kuncinya adalah Yesus. Kesaktian doa Anda tadi, kuasa Anda yang Anda miliki, kuncinya adalah Yesus. Setiap orang yang mau terima Dia akan diberi kuasa. Akan diberi kuasa. Nah, kita sekarang melihat Bapak Ibu, kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Lukas pasal 9 ayat yang pertama. Ku naikkan syukur, amin, buat kuasa yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar kuasa-Mu di sepanjang hidupku. Lukas 9 ayat yang pertama. Kita baca dua ayat ya, 9, 1 dan 2. Yesus memanggil murid-muridnya. Buat apa saudara-saudara? Buat apa? Bahkan di sini Tuhan belum menuntut sebuah perubahan. Anda tidak bisa berubah dengan kuasamu sendiri. Bapak Ibu yang sakit tidak dapat sembuh dengan kekuatanmu sendiri. Maka kita ke dokter,
minum obat dan sebagainya. Tetapi hari ini ada obat yang dari surga, obat surgawi. Bahwa Yesus memberi Anda kuasa untuk berubah, untuk sembuh, untuk meninggalkan karakter dan manusiamu yang lama. Jadi jangan dibalik ya. Bapak Ibu sekalian, pelayan Injil gerejawi dimanapun engkau menggembalakan, jangan menuntut orang berubah dulu, baru mendapat kuasa. Kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan. Yesus memanggil Matius si pemungut cukai itu, tidak suruh dia bertobat dulu, tapi dipanggil dulu datang. Maukah engkau ikut aku? Jadi Yesus menawarkan kasih karunia tanpa tuntutan. Ketika seseorang menerima kasih karunia, itu adalah kuasa, salah satu kuasa yang manis dari Yesus, yang akan mendorong, yang akan memampukan orang tersebut untuk meninggalkan hidup yang lama. Jelas nggak kira-kira? Jadi jangan berpikir begini, saya belum mau ke gereja karena saya belum kudus. Anda terjebak, tidak pernah Anda kudus. Justru karena, ini yang benar ya, justru karena Anda sedang berdosa, Anda dicari Yesus. Saya tidak mau ke gereja, saya ini tidak sehat. Justru Anda semakin sakit ketika Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri. Orang-orang sakit jangan kecil hati, jangan murung, jangan putus asa. Anda dicari Yesus. Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Yesus datang bukan mencari orang sehat, tetapi orang sakit. Karena dia adalah tabib di atas segala tabib. Yesus memanggil ke-12 muridnya, dipanggil, hai, come, datang. Lalu diberi tenaga dan kuasa. Ini pemberian cuma-cuma. Jadi masalah kita menggunakannya, tanggung jawab masing-masing. Jelas nggak? Ya. Nah, ini baru nanti nyangkut di Matius pasal 7. Orang yang diberi talenta, kuasa, tidak melakukan dengan baik tanggung jawabnya, itu nanti akan diurus di hadapan Bapa. Karena ujiannya adalah kita pakai kuasa ini untuk melakukan kehendak kita atau kehendak Bapa. Jadi Yesus percaya Anda yang percaya kepadanya. Tapi perihal Bapak Ibu menggunakan kuasa ini untuk hal-hal yang lain, nanti dia hakim yang adil yang akan meminta pertanggungjawaban. Maka sedapat-dapatnya Pastor ajarkan diri sendiri bahwa jangan andalkan Pastor Andy. Pastor Andy seperti Anda, manusia biasa. Hanya saja mungkin barangkali Pastor lebih berserah, lebih percaya, lebih berani untuk mempraktekkan firman dibandingkan orang banyak yang memilih lebih banyak untuk teori gitu kira-kira. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus percaya. Anda yang seringkali terlalu besar rasa curigamu. Si A sakit, kamu curiga dia kena kutuk, kamu hakim. Si B sangat diberkati, kamu curigai dia main dukun, pesugihan. Otakmu yang kotor. Si A solong-solong kuku, kau berkata tak punya iman dia. Si B luar biasa dipakai Tuhan, kau berkata dia pakai ilmu sihir. Otakmu yang perlu dicuci, bro and sis. Pastor kurus dibilang kurang iman. Pastor gemuk dibilang kurang puasa. Cara berpikir Anda.
Di dalam surat Korintus berkata, kamu harus runtuhkan cara berpikirmu yang sesat. Sesat itu karena selama ini dibangun oleh kekuatan iblis. Ya, pastor khotbah tanpa pujian, katanya kering. Pastor khotbah dengan lagu-lagu, katanya film India. Nehi. Kita memang agak serba salah hadapi orang-orang yang pikiran-pikirannya itu loh, yang perlu dicuci. Maka Anda harus betul-betul konsentrasi. Kalau pastor sampai kadang Anda pelakunya, Anda orangnya, kita harus konsentrasi betul-betul. Ini arena peperangan Anda. Anda harus menangkan. Kalau tidak Bapak Ibu, seperti khotbah yang pastor ajar kemarin, tiap hari diajar kebenaran, tetapi tidak mengerti kebenaran. Bebal nama itu. Yesus memanggil murid-murid tanpa syarat. Kita udah tahu, istilah berkata, dikasihi tanpa syarat. Yesus memanggil tanpa syarat. Makanya pelayanan keajaiban kesembuhan, aliran kesembuhan ini sudah menjangkau banyak sekali orang, jutaan jiwa-jiwa. Ada yang a priori, kok tanpa konseling? Ya, tapi itu hanya asing, orang-orang asing saja. Yang tadi pikirannya mungkin tidak sejalan. Tapi jutaan orang berkata, luar biasa, Yesus dimuliakan. Bahkan tanpa konseling, tanpa penghakiman, orang-orang dipulihkan. Setelah dipulihkan, biarlah karya pemulihan itu yang akan memerdekakan dia. Orang sudah susah, orang sudah sakit. Masa kita datang ceramahin, datang khotbahin, datang bawa palu godam? Janganlah kita lakukan sesuatu yang Yesus tidak lakukan. Ayat yang kedua dari Lukas pasal 9. Setelah Yesus memberi kuasa. Kenapa beri kuasa? Karena memang untuk beritakan Injil. Begini Bapak Ibu, Anda sejak hari ini, Anda harus peka, betul-betul peka. Semua orang bisa ngomong. Dan banyak orang dengan cara belajar pandai, cakep, pandai ngomong. Tetapi ujilah hanya orang-orang yang dipercaya Tuhan, yang membawa kuasa Tuhan. Anda harus serius pikirkan ini. Anda harus benar-benar renungkan ini. Anda harus betul-betul pelajari ini. Kenapa? Ini menyangkut kekekalan Anda. Jangan sampai Anda selama ini hanya ikut orang-orang yang sebetulnya tidak dipilih Tuhan dan tidak mewartakan Injil Kerajaan Surga dan kuasa, tetapi hanya modal pintar ngomong. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah warning dari Pastor Andy kepada Bapak Ibu. Ya, peka hari-hari ini. Siapa yang Anda ikutin? Karena memang banyak orang-orang mau menjadi hamba Tuhan hari ini, motivasinya berbeda. Apalagi melihat Pastor Andy hari ini, hamba Tuhan kelihatan ganteng, bersih, terberkati. Banyak orang mau, bukan karena atas dasar sebuah passion, tapi karena mau ikut-ikutan, mau seperti dia itu enak. Sekarang bahkan Pastor Andy terkenal, aku mau. Maka ikut-ikutan semua buat channel, buat grup doa. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi jangan lakukan atas dasar ikut-ikutan. Tapi pastikan uji panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Anda perlu berpuasa, yes berpuasa. Anda perlu mengandung kandungan ilahi, lakukan itu. Ini kita harus merasa penting, baik Anda penceramah, pengkhotbah maupun Anda jemaat. Kita harus peka baik-baik. Yang kita ikutin, yang kita beritakan, ini hanya kita modal ngomong atau memang kita disertai kuasa. Disertai kuasa apa tidak? Kalau tidak, engkau perlu. Kan ada lagu berkata, ujilah aku Tuhan. Ya kita perlu menguji diri kita. Kita ini sudah ikut Tuhan yang benar atau tidak. Kita nggak mau ikut Tuhan karena ikut-ikutan. Kita harus uji. Kita harus uji, saudara. Ya.
Nah, ketika Yesus sudah memanggil murid-muridnya, dia mengutusnya untuk apa? Lukas 9 ayat yang kedua. Lukas 9 ayat yang kedua, Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika bicara soal kesembuhan, kenapa hatiku bergelora, jiwaku itu terang benderang? Karena ini tugas, amanat, mandat. Waktu memberitakan Injil seperti ini, akan disertai kesembuhan. Pastor harap Bapak Ibu mengerti sejauh ini. Next, ayat yang berikutnya, saudara-saudara. Kita sekarang lihat satu ayat lagi deh, ya. Lalu kita selesai. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya, kalau ada kata sesungguhnya ini apa? Ini penekanan. Ini sebuah hal yang diulang untuk meyakinkan. Lukas 10:19 dibuka kata sesungguhnya. Semisal gini, ada orang nih sedang falling in love, ya. Lalu dia katakan, I love you, aku cinta kamu. Si doi, nggak percaya. Dia ulang lagi, aku cinta kamu. Nggak percaya. Maka biasa ketika untuk meyakinkan, ya, ini ada yang kasih komentar, katanya ada jaringannya, ada gangguan di sini. Coba Pastor cek dulu ya. Oke. Iya. Oke. Sudah kembali ya. Baik. Yang tadi gangguan itu di TV aliran kesembuhan. Kalau yang di YouTube, ya, sudah baik. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Nah, kembali Pastor baca ya. Jadi ketika si doi ini merasa tidak percaya dengan kata aku cinta kamu, maka laki-laki ini yang sedang jatuh cinta ya, laki-laki sedang jatuh cinta, dia akan berkata, waduh, jadi laki-laki sedang jatuh cinta, dia udah bilang berapa kali, aku cinta kamu, enggak, aku cinta kamu, enggak percaya, aku cinta kamu, enggak percaya. Lalu akhirnya laki-laki ini kasih sebuah pernyataan, dia kasih alunan kata sesungguhnya dengan syair, dengan lirik. Habis dia ngomong aku cinta kamu, nggak percaya. Lalu laki-laki berkata, sesungguhnya aku akui kau yang sangat ku sayangi. Waduh. Jadi kata sesungguhnya itu sebuah penekanan. Pastor harus kasih ilustrasi saat pakai lagu ya. Sesungguhnya aku akui kau yang sangat ku sayangi. Teng 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 teng.
Jadi Anda mudah-mudahan mengerti di sini bahwa ketika Tuhan mengatakan sesungguhnya, ini supaya Anda yakin saat Anda tidak yakin. Tuhan berupaya, berusaha meyakinkan Anda. Seperti Anda yang dulu pernah berpacaran, Anda pakai istilah-istilah banyak hal untuk meyakinkan bahwa Anda itu cinta dia dan menjadikan dia itu dermaga cintamu. Wih, keren. Oke, tetap kembali Lukas 10 ayat 19 ya. Sesungguhnya Yesus sudah memberikan kuasa kepada kamu. Kamu itu ya kamu yang sedang dengar ini, yang sedang menyaksikan ini. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah beri kuasa. Untuk apa? Dari begitu banyak hal, di dalamnya ada otoritas. Ada yang luar biasa. Yaitu saudara-saudara, kita bisa mengalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Iblis dikalahkan, penyakit dikalahkan, kuasanya, nyerinya, sakitnya dihancurkan. Oleh apa? Oleh kuasa darah anak domba. Yes! Apakah saudara bisa makan dengan utuh menu saat ini? Kalau Anda sudah memiliki pengertian ini, saudara-saudara, Anda akan bangun dari kursi rodamu sekarang juga. Anda akan berkata, hai masalah. Anda akan ucapkan dengan keras, hai penyakit, aku punya Tuhan yang besar. Engkau dalam masalah yang besar, baik pergumulan hidup, penyakit, masalah-masalah yang datang silih berganti dalam pandemik ini. Engkau mengalami kerugian, resesi yang begitu besar. Bangunlah Anda berkata, tegakkan wajahmu dan katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Yes. Yesusku besar. Amen. Dialah yang terbesar. Wow, Pastor katakan pujian ini, kebenaran ini adalah doa bagi Anda semua. Time for healing. Tempat di mana suara doa terdengar. Pemirsa menyaksikan ini, hadirat Tuhan yang menyembuhkan sedang mengalir seperti sungai yang deras, menjamah sekujur tubuh Anda. Now, in Jesus' name, touch. Turun penuhi Anda semua. Pengurapan yang Tuhan percaya kepada kita, orang-orang yang sakti doanya. Di akhir zaman ini, siapa yang setia mengasah pisaunya supaya tidak tumpul, yaitu setia melakukan pekerjaan pelayanan setiap hari, dia akan membawa pengurapan semakin double portion, semakin besar, semakin besar. Dan ini akan terjadi di channel ini. Bukan hanya sekedar kesembuhan semakin besar, tetapi jumlah orang-orang yang percaya, diselamatkan, dibenarkan, diampuni, dibebaskan, dipulihkan semakin besar. Dan kesaksian-kesaksian iman ini semakin besar. Dan hanya satu kerinduanku, segala pujian, syukur bagimu.
Hanya Kau yang layak Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan Pastor doakan di akhir daripada tayangan hari ini, semua kita, kami yang ada di sini, ya kita semua, masuk hadirat-Mu yang suci, masuk rencana yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kita semuanya bersama-sama, mari datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Semua yang ada di sini masuk hadirat-Nya yang masuk rencana yang suci. Semua yang ada di sini saat ini masuk rencananya yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang kudus. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci. Amin. Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami dipulihkan hanya untuk satu. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana. Bawalah setiap jiwa-jiwa melihat kedamaian, melihat keajaiban. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian yang sudah sah. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang diberikan Yesus Kristus kepada, yaitu kuasa
Terimalah kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Diberkatilah tubuh orang-orang sakit hari ini. Terimalah kesembuhan, keajaiban kesembuhan. You heal, you free, and you heal. Oh, praise God. Tubuh yang sakit disembuhkan, tubuh yang dikuatkan, hati yang susah dihibur. Keajaiban kesembuhan menjamah. Free, 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 free. Diberkatilah setiap tubuh orang-orang sakit saat ini. Saya mendoakanmu in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Time for healing. 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 Hosana dan semua liga mengaku, Tuhan, Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita masuk hari ini dengan mengatakan hidup kami untuk Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana. Di tempat yang glory to God. Kesaksian-kesaksian akan masuk hari ini. Orang-orang disembuhkan. Cek tubuh Anda, cek darah Anda. Keajaiban kesembuhan, aliran kesembuhan sudah men-touch. Hosana, Hosana di tempatnya. Baik saudara-saudara, saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Saya ucapkan selamat masuk hari yang baru dengan kesembuhan, kuasa, kemenangan, kebenaran, kedamaian. Amin. Shalom. Pastor close ya.